ruang kata. Betul sekali. Tapi by the way, nah ini baru cakep. Oke, mantap. Nah, sekarang perkenalan dulu dong, kan belum kenal, kan tak kenal maka tak sayang. Taruh. Oke, perkenalkan, nama saya Akbar. Dan saya Gomez. Tapi sekarang bagusnya saya dipanggil Iqbal deh, Gomez. Karena kru kita juga namanya Akbar. Weh Akbar, mana kok? Weh, halo. Akbar. Jadi bisa Iqbal aja ya, nggak apa ya. Akbar besar dan Akbar kecil. Oke. Say no to Iqbal. Saya tidak setuju. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah konten yang memang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Menginspirasi, betul. Tentang pemuda ya, tentang pemuda. Anda pemudi, Bu? Oh, untung bukan pelakon. Oke, lanjut Bapak. Karena kita sangat prihatin juga tentunya dengan keadaan pemuda sekarang ya, yang ya kerjanya cuma main-main doang, pacaran doang. Oh, banget ya. Enggak lah, saya pacaran. Diri sendiri nih ya. Oke. Tapi kita tidak cuma berdua di sini ya. Iya, ada kru di depan kita yang dari tadi bantuin kita ngatur kamera. Thank you so much. Yes. Tapi kita jangan kedatangan tamu di sini ya. Nah, pemuda yang menginspirasi. Betul sekali. Dan pastinya kita masih tunggu kedatangan mereka karena belum datang, guys. Ada yang bisa ada yang itu saya. Oke. Dan Jadi usah berlama-lama ya, kita panggilkan bintang saja. tamu kita, narasumber bintang tamu kita hari ini ya. Yes. Ini sudah di sini ya. Jeng. Assalamualaikum. Segar sekali. Assalamualaikum. Ini udah mana ya? Masuk. Kayak nikahan ini ya. Langsung duduk Pak Bu. Oke. Selamat datang di ruang Katata. Iya. Terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah ya. Maaf ya rumahnya kecil ya. Sudah besar. Iya, sudah besar ya. Maaf ya minumannya sudah tersedia. Langsung disulap tadi Bu ya. Dong. Oke. Perkenalan dulu dong, kan tak kenal maka tak sayang nih. Kalau saya sih tak kenal maka tak arus. Tapi kita janjian dulu, kalau sudah kenal berarti harus disayang ya. Betul ya. Boleh. Nanti kita bagi-bagi WA. Halo Dila. Iya. Sorry ya. Jangan aja. Maaf ya, sorry. Salah ya. Oke, kita kenalan dulu sama. Oke. Perkenalkan, nama saya Heria Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Saya alhamdulillah sudah sarjana ilmu komunikasi. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan setelah ini bisa lanjut S2. Amin. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Ulfa sering panggilnya duta kopi ya? Iya. Kopinya mana Bu? Kopinya tidak dibawa karena Oke. ada nanti. Kopinya kau pikirin aja sendiri. Kopi. Nanti disiapkan. Oke deh. Selanjutnya nih. ini doi saya. Silakan. Yang Oh, paling saya. cakep. Oh, yang paling cakep. Ya, halo, perkenalkan saya Fadil Muhammad Fikra, calon SE, Alhamdulillah semoga secepatnya. Sarjana event ya? sarjana. Sudah ketebak ini. Iya, kenapa saya bilang gitu? Karena beliau berdua ini adalah MC juga ya. Kalau teman-teman yang butuh MC silakan hubungi mereka berdua. Ini Jika bisa sekalian promosi. Promosi mereka sekalian. Nanti biaya promosinya diatur ya di belakang. Nah, saya juga MC Tasik ya. Nanti. jadi lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi saya Fadil Fikra, biasa dipanggil Fadil, tapi kalau simpel panggil SCG aja. Saya. Waduh. Ketemu lagi nih. Oke. Jangan. Duta apa nih Kakak Fadel? Kalau saya Duta Wisata Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2017. Oh, jadi Wah, Fadel ini Sudah tahun yang lalu. suka jalan-jalan. Iya dong. Jalan-jalan kaki itu kapan? Itu setelah video ini di-cut. Oh gitu ya. Nah ini kan mereka berdua duta nih. Iya. Duta saya duta apa ya? Oh, duta dari timur boleh nggak? Kalian duta apa? Duta. Duta irama. Gak apa-apa dipromosiin. Nggak apa-apa ya. YouTube kita mah bebas. Bebas. Ngomong tentang duta ya. Apa sih itu duta menurut Anda berdua gitu? Siapa dulu nih? Fadel. Jadi pas lagi deh. Menurut saya duta itu adalah mereka yang berani tampil di depan untuk menjadi ikon, untuk menjadi panutan bagi semua orang. Jadi siapapun bisa menjadi duta sebenarnya. Siapapun ya. Iya. Siapapun. Jadi bisa menjadi contoh yang baik dan memberikan aura positif kepada orang lain. Seperti itu. Betul sekali. Kalau Fadil gimana? Kalau saya menanggapi apa sih duta, tentunya tidak jauh-jauh dari tagline kita, everyone is tourism ambassador. Kalau kita wisata ya,
semua orang adalah duta wisata. Jadi mau itu influencer tentang traveling, ya itu juga sebenarnya duta wisata. Tapi yang membedakan mereka dan kami, karena kami adalah seorang atau sosok yang lahir dari sebuah kompetisi. Cuma itu sebenarnya yang beda. Tapi ikonnya aja. Iya. Tapi sebenarnya yang berbeda itu tadi kita punya nilai-nilai kompetisi. Oh, kompetisi ya. Ya. Betul. Jadi bisa dibilang duta itu lahir dari kompetisi ya. Iya. Tapi bisa saya juga bilang kalau sebenarnya it's more than just a competition begitu. Yep. Di balik kompetisi ada namanya pengabdian, betul. Iya. Karena kan sekarang di mata masyarakatnya banyak masyarakat yang bilang mungkin, wah ngapain sih ada duta begitu? Apa sih gunanya Apa sih duta? gunanya duta? Bagaimana tanggapan Duta, Anda? jangan-jangan duta itu cuma merek aja Merek gitu. aja, cuma gaya-gayaan doang, cuma gaya-gayaan, doang soalnya gitu. kan masyarakat nggak tahu duta itu di belakang sebenarnya kerjanya bagaimana. Betul. Oke. Jadi kalau saya pribadi ya, mungkin mewakili teman-teman duta yang lainnya yang pasti sevisi dengan saya, yang juga lahir dari sebuah jebolan kompetensi. Nah, kalau apa sih duta itu? Apa peran duta setelah kompetisi? Jadi kita ini sebagai mitra kerja, ini yang paling pertama, mitra kerja dari baik itu instansi terkait maupun pemerintah kabupaten kota ke masyarakat. Yang kedua adalah kita adalah jembatan aspirasi. Biasa kan banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang kurangnya perhatian pemerintah ke daerah destinasi misalnya. Kita akan menjembatani bahwa di sini loh yang kurang. Jembatan kembar ya, bukan? Iya. Jembatan ya. Jembatan. Aspirasi sekaligus jembatan inspirasi. Betul. Wah, luar biasa. Ya, jadi kalau saya tadi dikatakan bahwa apa sih program kerja atau tindak lanjut setelah menjadi seorang duta. Jadi betul banyak sebenarnya masyarakat di luar sana yang berpikiran bahwa ketika kita terpilih itu sudah jadi sekedar menjabat lupa tanggung jawab. Tapi saya tidak melihat dari sisi itu karena tidak semua yang seperti itu dan alhamdulillah seperti yang saya pakai ini, saya adalah jebolan duta kopi dan alhamdulillah Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten memberikan kesempatan dan amanah untuk berkunjung ke beberapa kabupaten kota yang berpotensi, berpeluang untuk mengangkat kopi-kopi terbaik dari Indonesia. Alhamdulillah untuk perjalanan Ulfa sudah ke Jeneponto dan ini masih planning ke Toraja dan Endrekang. Sebelumnya pernah ke Bulukumba untuk promosikan kopi dari Bulukumba, namanya kopi Kahaya. Kopi Kahaya. Ya, nanti mungkin Akbar dan Gomez bisa coba karena Fadel sudah coba belum? Harus dengan Harus coba karena kopi tidak pernah dusta atas nama. Menurut kopi nih, kopi apa yang paling indah, Bapak? Kopi apa yang paling indah? Kopi di hatimu. Kok bukan? Kau pikir aja sendiri. Kopi ya, kopi aku dengan Bismillah. Teng. Teman-teman Akbar, Ulfa saya ini penasaran. Minum dulu ya. Untuk Kak Ulfa dulu nih, penasaran kok milih mau jadi duta kopi. Kan Kak Ulfa kan perempuan, biasanya kan kalau perempuan itu lebih ke duta-duta yang keperempuanan juga. Sama lain. Jadi saya penasaran nih, kok mau aja jadi duta kopi? Terima kasih pertanyaannya bagus sekali Gomez. Kenapa Ulfa mau jadi duta kopi? Sebelumnya ini awal Ulfa masuk itu dari informasi dari teman ada pemilihan duta kopi dan alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk ikut mewakili Kabupaten Bulukumba karena kebetulan belum ada perwakilan dan lagi-lagi alhamdulillah juara 1 di tingkat provinsi dan melaga ke nasional juara 2. Dan kenapa Ulfa mau ikut? Ini sebenarnya berawal dari peluang dari kopi Kabupaten Bulukumba itu sendiri. Jadi di Bulukumba ada satu desa namanya Desa Kahaya. Di sana memang khas tentang kopi. Jadi di sana ada kopi namanya Kahaya. Kaha itu artinya kopi dari bahasa Arab yang kahwa. Jadi mungkin dari dialek dari masyarakat ada ianya itu yaitu bahasa Konjo. Jadi dia jadi itu iya itu penunjukan nama tempat. Jadi Kahaya itu artinya tempatnya kopi. Makanya di situ ada pengolahan kopi. Cuman mungkin karena di sana jauh dari perkotaan dan tidak ada jaringan dan segala macam, jadi susah untuk akses yang pertama dan promosi. Itulah yang menjadi alasan pertama Ulfa untuk mempromosikan kopi dari Kabupaten Bulukumba ini. Apalagi di sana rata-rata perempuan
perempuan yang meracik, yang menanam sekaligus menyangrai sendiri kopi-kopi dari Cahaya itu. Jadi berawal dari keresahan ya, iya. Kenapa Ulfa menjadi duta kopi karena melihat dirinya sendiri Bulukumba seperti itu ya. Nah kalau Pacar sendiri nih, gimana? Kenapa mau jadi di banyak kan duta wisata Indonesia, wow. Kenapa mau jadi duta wisata Indonesia gitu? Ya sebenarnya ini berawal ketika saya lulus SMA. Itu mendaftar di sebuah instansi, tapi mungkin belum rezekinya. Nah, untuk mengisi luang saya mencoba untuk terjun di sebuah kompetisi, mengikuti ajang duta wisata. Alhamdulillah dengan proses melewati beberapa rangkaian proses, alhamdulillah dinobatkan sebagai juara 1. Nah, di situ saya berpikir bahwa saya sebagai seorang duta wisata, saya semakin mempunyai ruang untuk mengembangkan diri saya secara pribadi. Nah, tapi di sisi lain bahwa ketika saya mengembangkan diri saya, ada banyak jiwa yang bisa saya inspirasi sehingga juga ikut berkembang. Itu sebenarnya. Jadi melalui inspirasi yang saya mungkin posting di sosial media atau mungkin salah satunya lewat konten ini ya, insya Allah itu akan menjadi inspirasi bagi orang banyak bahwa sebenarnya keberadaan duta adalah bukan hal yang sebagai formalitas. Betul. Ya. Ini yang harus digarisbawahi. Seorang duta hadir bukan sebagai formalitas, bukan sebagai pelengkap, tapi duta hadir sebagai warna di sebuah acara ataupun di sebuah event. Nah, saya berbicara tentang pengalamannya. Ketika saya hadir misalnya di sebuah event yang notabene tidak mengundang duta ataupun tidak menghadirkan icon, nah, itu sangat berbeda ketika ada event yang menghadirkan seorang duta wisata ataupun duta kopi ataupun duta-duta yang lainnya yang sifatnya sama untuk sebagai ikon. Itu sangat jauh berbeda ya, karena mungkin penyediaan layanan event yang bagus itu tidak maksimal ketika tidak ditunjang dengan representasi. Betul sekali. Dengan hadirnya duta-duta. Jadi begitu ya, jadi representatif ya, Iya. Kalau ditanya minum gitu loh. Iya. Siap. Silakan dulu dong. Silakan diminum. Ini tapi bukan kopi ya. Harusnya kopi. Harusnya kopi ya. Oh iya, nanti bisa langsung ke Cahaya, ke buka-buka. Oh iya, nanti tadi pesannya gini kan masalahnya. Karena lebih nikmat. Menikmati kopi langsung dari tempatnya. Waduh. Tapi sedikit saya tertarik ya sama Dara Ulfa tadi mengatakan bahwa ada banyak planning nih untuk datang mungkin mengadakan observasi. Yang harus kita bawahi bahwa hampir, kalau saya pribadi dan mungkin teman-teman juga rasakan, hampir ketika kita berkunjung ke sebuah tempat yang baru ya, ataupun berbagai macam tempat di bawah naungan sebuah dinas atau instansi yang terkait, itu saya pernah merasakan tidak mengeluarkan uang Rp1.000 pun. Iya. Jadi relasi bertambah. Oh, iya. Jadi keuntungan iya. Jadi selain kita liburan ya, sebenarnya sambil menyelam minum air. Iya. Kau dari tadi naik terus. Itu mungkin poin yang disampaikan Deng Fadel bahwa ketika kita berkunjung itu semua disponsori dan jadi dari dinas dan segala macam, dan yang paling penting sih sebenarnya relasi kita bertambah, teman-teman bertambah. Jadi Anda ini manusia sponsor ya, Iya. Itu bagian itu untuk sukanya. Kalau dukanya jadi duta itu apa sih? Mungkin Deng Fadel dulu. Kalau duka sebenarnya apa ya? Kalau saya sendiri dukanya lebih kepada jadwal yang padat. Saya terkadang sibuk. Ya, terkadang dalam hati kecil berkata bahwa ketika dihadapkan dengan event yang bersamaan di waktu yang bersamaan, saya harus memilih nih yang mana dilema yang mana sebenarnya event yang lebih harus saya prioritaskan. Padahal notabene sebenarnya event ini sama-sama bagus ya, tapi karena ya itu tadi jadwal yang padat. Jom lancar. Itu yang pertama. Yang sebenarnya ada sukanya, ada dukanya. Yang kedua, stigma masyarakat. Ini saya pernah ya, ini serius. Yang saya hadapi bahwa dalam sebuah event ada orang yang berstatement bahwa apa sih
duta ini cuma bikin habis-habis anggaran. Ya, Ingat ini yang langsung saya dengar. Saya sampaikan. Kata-katanya habis-habis anggaran. Di sini kita klarifikasi. Intinya ada match fixing di Ini bukan mata itu ya. Bukan mata anggar dan Iya, betul. Jadi duta wisata bisa apa? Duta bisa apa? Duta bisa apa ya? Jadi itu yang perlu kita luruskan statement masyarakat bahwa kita bukan hanya sebagai penghapus anggaran. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita berkunjung di sebuah tempat, mungkin ceritanya dibayarkan ya, disponsori oleh dinas ataupun instansi terkait, tapi ada tugas yang jauh lebih berat yang harus kita bayar dari ceritanya akomodasi yang diberikan kepada kita. Tugas yang kita laksanakan adalah bagaimana ketika kita berkunjung kita menjadi mencuri ilmu yang baru, mencuri sesuatu yang mungkin sesuatu yang mungkin tidak kita dapatkan di daerah kita. Betul. Itu yang harus kita curi, kemudian kita observasi, kita adakan kajian yang mana perlu kita terapkan, baik itu dari segi konsep atau mungkin dari segi penerapan ceritanya untuk bagian promosi. Saya pikir itu. Kalau Ulfa gimana? Dukanya? Kalau duka, mungkin tadi yang pertama sama karena Ulfa di Makassar dan keluarga ada di Bulukumba. Ketika ada kegiatan di sini, terus ada kunjungan ke daerah itu kadang kita jarang pulang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kayak jarang pulang. Terus yang kedua, tadi betul dikatakan bahwa banyak masyarakat yang beranggapan negatif, meskipun masih banyak yang sebenarnya positif juga terhadap para duta sebenarnya. Karena saya tidak menyalahkan, karena betul duta itu icon. Jadi kalau bahasa orang artis, kita bukan artis karena tapi tetap jadi sorotan, tetap jadi panutan. Nah, itu yang terkadang menjadi problema dan banyak isu-isu miring di luar sana. Cuman kita bagaimana caranya eksistensi kita atau kegiatan-kegiatan kita bisa kita update. Betul. Seperti itu. Dan yang ketiga, untuk duka sendiri lebih ke ketika misalnya ada panggilan, ada misalnya di Endrekang ada acara, terus kita tidak bisa karena ada acara lain. Nah itu merasa ada beban tersendiri karena ada panggilan terus kita tidak datang, seperti itu. Jadi harapannya kita semoga setiap ada kegiatan kita bisa terjun langsung. Betul. Jadi bukan asal lagi serempang, ini punya tanggung jawab besar. Ternyata kontroversi duta ini lebih ke dilema. Dilemanya. Nah terakhir mungkin ya buat teman-teman, mungkin pesan buat generasi muda. Jadi kan sekarang tuh generasi muda ya, kita lihat fakta sekarang ya banyak yang habisin waktunya buat main-main doang kayak gitu. Sedangkan kan ini sebagai anak ini anak baik, rajin menabung. Ini dalam salah satu untuk pemanasan tadi saya ya. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, dari ribuan tahun dia pernah berkata seperti ini, laisal fatama yaqulu kana ali ya, walakin al fatama yaqulu anaza. Jadi bukanlah seorang pemuda sejati yang mengatakan ini bapak saya, tetapi seorang pemuda sejati adalah yang mengatakan inilah saya. Jadi pemuda itu sebagai pemuda harus memang kita yang eksplor diri kita, berprestasi seperti teman-teman kita berdua di sini. Kita mungkin pesannya apa nih buat generasi muda supaya bisa minimal lah mengikuti jejaknya atau bahkan bisa melebihi. Betul sekali. Oke, jadi itu kalau saya sendiri yang pertama terus menjadi diri sendiri. Jadi tetap menjadi diri kita sendiri, jangan karena mengidolakan orang lain terus mau jadi seperti orang lain. Jadi tetap jadi diri sendiri. Percaya diri. Terus yang ketiga, ketika menjadi duta, yang pertama relasi kita bertambah, keluarga kita bertambah karena ketika kita berkunjung kita punya keluarga baru. Terus yang ketiga, kita punya banyak teman dan lagi-lagi kita bisa memberikan aura positif kepada teman-teman. Dan lagi-lagi kita juga manusia, terkadang kita juga melakukan sebuah kesalahan. Dan yang paling penting, mungkin saya ingin share kepada teman-teman yang ingin berprestasi dengan memakai jilbab. Sekarang setiap orang punya peluang yang sama, perempuan baik berhijab atau tidak, semua punya peluang yang sama. Jadi tetap percaya diri, ini bukan menjadi sebuah alasan atau halangan, tetapi justru ini yang menjadi poin plus bagi kita semua untuk lebih berprestasi. Luar biasa. Kakak
ada. Sebelum saya kasihkan pesan, saya minum dulu. Iya. Panjang ini kayaknya. Biar pesan yang keluar manis-manis. Wah, ada saya ya. Makasih. Makasih green tea sumber inspirasi. Waduh. Ya, itu tadi pesan dari rekan saya yang cantik ini ya. Tidak jauh-jauh sebenarnya dari pesan dari Ulfa, sama seperti saya. Karena sebenarnya pada intinya sebagai seorang duta ataupun icon, banyak bahkan ribuan orang mau di posisi tersebut. Tapi yang menjadi kendala adalah mereka malu, mereka gengsi untuk memulai. Ini mereka gengsi untuk memulai. Nah, kalau pesan dari saya sebenarnya cuma satu. Jangan pernah jadikan gengsimu lebih tinggi dari prestasimu. Betul. Tapi buatlah prestasimu yang menjadikan kamu orang yang bergengsi. Mantap sekali. Pak Eko. Jadi jangan gengsi mengalami prestasi. Betul. Karena dengan prestasi kita bisa menjadi orang yang bergengsi. Betul sekali. Oke, nanti saya up di Facebook. Dia jadi Mohon dipinjam. Boleh. Jadi luar biasa sekali ya perbincangan kita di sore hari ini ya. Saya harap ada jilid 2-nya. Iya. Ala-ala ya. Kalau channel Apa ini tetangga kata-kata? ya, ada jilid 2-nya. Ini juga harus ada Harus jilid ada 2-nya. jilid 2-nya ya. Jadi Iya dong. duta bisa apa? Iya, Jilid 2. Iya, jilid 2 ya. Bisa. Kita undang lagi duta-duta yang lain. Iya, harus banyak-banyak ya. Supaya Maritim mungkin. Duta maritim ya. Iya, nanti Ada kita ada kali duta. ya duta maritim. karena itu kalau bisa dibilang banyak orang bahkan yang mengatakan bahwa Sulawesi Selatan adalah negeri 1001 duta. Nah, yang ini Banyak banget duta ya. Jadi buat anda yang nonton ini channel kita di Kata Ata ya, mereka berdua duta ya. Pemuda-pemuda yang menginspirasi. Lebih tepatnya salah dua dari sekian banyak Sekian duta banyak ya. duta, ya. Bukan cuma kami, banyak duta ya. Tapi mungkin bisa jadi representatif ya, Ya, untuk anda insya yang Allah. mungkin masih berpikiran wah duta itu nggak penting, duta ini bla bla bla. Duta itu miring, duta itu. Duta itu. Iya. Perlu diluruskan. Ya. Mungkin ada orang-orang pemuda inspiratif bisa diundang mungkin. Ah, Karena pasti. jangan lihat siapa orangnya tapi lihat apa yang dia berikan. Ada. Iya. Benar. Iya. Perlu Jadi keluar hadisnya. Perlu keluar hadisnya lagi ya. Keren ini. Keluar lagi hadisnya. Oke. 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 Terima kasih ya telah hadir di ruang Ya, terima kasih juga sudah Kata di- ya. Kita hari ini membagikan kisah inspirasi dan pasti kita jadi tahu kalau duta itu nggak sekedar menghabiskan anggaran. Iya. Duta itu juga kerja loh di belakang. Iya. Oke, terima kasih ya. Oke, Nanti terima kita kasih, lanjut di Gomez. kita lanjut di belakang ya. Oke, Ngapain siap. ngapain lanjut di belakang dari kamera Ya, ya? kalau pulang jangan lupa cuci kaki ya. Oh iya. Jangan lupa. Kenapa tuh? Gagal nih, saya mau nanya nih. Kalau pulang jangan lupa cuci kaki. Kenapa? Saya nggak mau kakinya lupa kotor, Oh. karena saya takut surga dari anak-anak itu kotor. Oh, mantap. Maaf ya, ini Jangan lupa follow Instagram kami di sini Ya, ya. nanti kita follow Instagram ya. Nanti kita promosiin Instagramnya. Oke deh, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Oke, terima kasih. Gua Kata. Untuk kru juga terima kasih semua. Keren. Baik, kami berdua pamit. Oke, saya Ulfa pamit. Saya Farel juga pamit. Dan saya Gomez juga Saya pamit. Iqbal pamit.